Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Sinjai. Kira-kira semenarik apakah daerah yang satu ini? Fakta-fakta unik apa saja yang ada di daerah ini? Penasaran? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua, buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan dan wawasan pengetahuan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja, mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 1. Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah sebesar 819.096 km persegi. Nomor 2. Di tahun 2020 kemarin, diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai berjumlah sebesar 268.496 jiwa. Nomor 3. Tahukah kalian kalau ibu kota Kabupaten Sinjai ini terletak di Balangnipa atau kota Sinjai? Nomor 4. Balangnipa atau kota Sinjai sendiri berjarak sekitar 220 km dari ibu kota Makassar. Lumayan jauh juga ya. Nomor 5. Tahukah kalian kalau Sinjai sendiri mempunyai motto yang sangat praktis, yakni Sinjai Bersatu. Sangat mudah untuk diingat, namun sangat kental akan makna. Nomor 6. Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai, dengan persentase mencapai 99,93%. Selebihnya adalah Kristen Protestan dengan 0,04%, Kristen Katolik dengan 0,02%, serta Buddha dengan 0,01%. Nomor 7. Sekarang kita masuk ke sektor pariwisata. Sama seperti Bulukumba dan Toraja yang masing-masing mempunyai kampung adat, di Sinjai pun juga terdapat kampung adat, adalah Kampung Karampuang. Kampung Karampuang adalah kampung adat yang ada di Kabupaten Sinjai. Di kampung ini kita bisa melihat secara langsung rumah adat dengan struktur Bugis kuno yang masih sangat terjaga sampai sekarang ini. Nomor 8. Tahukah kalian kalau rumah adat di Kampung Karampuang ini masih dihuni oleh raja atau tomatoa, sedangkan di rumah lainnya juga ditinggali oleh seorang kepala pemerintahan adat yang juga dikenal dengan sebutan Gella. Uniknya lagi, apabila rumah tersebut akan direnovasi, maka akan dilaksanakan upacara adat yang tentunya sangat kental akan makna historis yang tentu saja sangat menarik untuk kita pelajari. Nomor 9. Mangrove Tongke-Tongke. Kali ini, mari kita melangkah ke wisata mangrove. Tak lengkap rasanya mengunjungi Sinjai tanpa mampir ke tempat ini. Pasalnya, di tempat ini kita bisa menyaksikan betapa teduhnya hutan bakau dengan semilir angin yang sejuk. Bahkan kita juga bisa santai-santai di kafe terapung yang ada di tempat ini. Objek wisata ini sendiri terletak di Kecamatan Sinjai Timur. Nomor 10. Pulau Larea-Rea. Kali ini kita memasuki objek wisata bahari, adalah Pulau Larea-Rea yang menyuguhkan keindahan pantai pasir putih di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Penasaran ingin merasakan sensasi bersantai di pantai yang ada di pulau tak berpenghuni? Anda bisa datang ke sini dan menemukan jawabannya sendiri. Nomor 11. Air Terjun Pusanti. Air Terjun Pusanti sendiri terletak di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat. Air terjun yang ada di tempat ini menawarkan nuansa air terjun yang sangat menyegarkan dan indah tentunya. Air terjun ini sendiri sebenarnya masih terletak di kaki Gunung Bawakaraeng, sehingga nuansa ala air terjun pegunungannya pun masih bisa kita nikmati. Nomor 12. Bukit Pelangi. Walau objek wisata yang satu ini sangat cocok untuk para kaum muda-mudi yang ingin mencari hiburan kekinian, Bukit Pelangi menawarkan nuansa perbukitan yang dipenuhi dengan kelap-kelip lampu saat malam hari. Objek wisata yang terletak di Kecamatan Sinjai Utara ini memang sangat recommended untuk dikunjungi pada malam hari. Meski begitu, siang hari pun sebenarnya juga asik loh. Nomor 13. Bambo Village Tanah Sang.
Bambo Village Tanasang ini adalah objek wisata yang cocok untuk para penikmat jalan kaki. Selain itu, tempat ini juga menawarkan panorama alam yang sangat cantik untuk dijadikan sebagai objek swafoto. Yang bikin unik adalah karena tempat swafotonya sendiri terbuat dari bambu, sehingga ciri khas bambunya sendiri pun sangat unik untuk dijadikan sebagai sebuah objek berfoto. Nomor 14, Dermaga Setia. Buat kalian yang masih setia menanti si dia atau yang masih setia menunggu kepastian yang masih samar dari si dia, bisa mengunjungi Dermaga Setia. Cocok buat kalian yang setia. Hahaha, bercanda kok. Dermaga ini kebetulan terletak di Jalan Setia, Kecamatan Sinjai Timur. Dan dermaga ini memang seringkali menjadi tempat untuk melihat matahari terbenam ataupun terbit. Selain itu, beberapa orang juga biasanya datang ke tempat ini untuk berenang. Nomor 15, Pulau Burung Loe. Kalau kalian penonton dari Jawa, pasti kedengarannya agak aneh ya. Pulau Burung Loe ini sendiri memiliki sebuah keunikan, di mana pulau ini dikelilingi oleh 7 buah sumur yang akan tertutup ketika air laut pasang dan akan muncul kembali ketika air laut telah surut. Uniknya, di dalam sumur tersebut airnya masih tawar. Wah, menarik sekali ya. Nomor 16, tahukah kalian kalau ada mitos yang berkembang di kalangan masyarakat tentang 7 sumur yang mengelilingi Pulau Burung Loe ini? Mitos tersebut adalah apabila kita mandi dengan menggunakan air dari sumur ini, maka kita bisa dimudahkan untuk bertemu dengan jodoh kita. Wah, cocok buat para jomblo nih. Meski begitu, ini hanya mitos ya, jangan sepenuhnya dipercayai. Nomor 17, Air Terjun Barania. Air Terjun Barania selain menawarkan keindahan air terjun, juga menawarkan sebuah kisah yang sepertinya menarik untuk saya bikinkan video tersendiri. Tapi mari saya ceritakan sedikit di sini. Oke, lanjut ke fakta selanjutnya. Nomor 18, sambungan dari fakta nomor 17. Nah, konon kabarnya di air terjun Barania ini pernah ditinggali oleh seorang wanita yang bernama Barania. Wanita ini kabarnya sangat berani untuk melawan para penjajah. Di sekitar air terjun itu sendiri terdapat benda-benda peninggalan sejarah yang bahkan terdapat sebuah gua yang di dalamnya terdapat emas dan benda lainnya. Sayangnya para pengunjung dilarang untuk masuk ke dalam gua ini, apalagi mengambil emasnya. Nomor 19, Air Terjun Pincuni. Sepertinya inilah objek wisata yang paling recommended untuk dikunjungi. Air terjun di sini memang sangat indah dan menyegarkan, dengan suasananya yang masih sangat asri dan terjaga dari tangan-tangan kapitalis manusia. Objek wisata ini terletak di Sinjai Barat, dan usahakan bawa bekal sendiri kalau ke tempat ini, karena seperti yang saya bilang tadi, fasilitas di sini masih belum memadai, tapi saya rasa itulah letak keseruannya. Menarik sekali pokoknya. Nomor 20, Pulau Kanalo. Pulau Kanalo ini terletak di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan. Di Pulau Kanalo ini kita akan disuguhi cantiknya pemandangan laut yang akan membuat mata berkaca-kaca karena merasa beruntung pernah ke sini. Pulau Kanalo ini terbagi dua dan dihubungkan oleh sebuah jembatan kayu. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung ke sana? Nomor 21, inilah beberapa objek wisata lain yang akan saya sebutkan, di antaranya Bendungan PLTA Manipi, Bukit Pandiam, Air Terjun Laliako, dan Pulau Liang-Liang. Nomor 22, tahukah kalian kalau Sinjai sangat kaya akan budaya? Bahkan 3 budaya Sinjai tahun lalu berhasil mendapatkan penghargaan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. 3 kebudayaan tersebut ialah Marimpa Salo, Mapogao Sihanua, dan Rumah Adat Karampuang. Nomor 23, tahukah kalian kalau di Sinjai Utara, Kelurahan Alehanua, terdapat sebuah tempat bernama Kampung Setan. Cukup serem ya kampungnya. Well, memang ada sebuah cerita di balik penamaan kampung ini. Lebih jelasnya, silahkan kalian kunjungi video saya yang membahas tentang Kampung Setan ini di pojok kanan atas kalian, atau klik saja link yang ada di deskripsi. Nomor 24, tahukah kalian kalau Sinjai menggunakan kuda sebagai lambang daerahnya? Mengapa harus kuda? Jawabannya akan ada di fakta selanjutnya. Nomor 25, ternyata penggunaan hewan kuda sebagai lambang daerah disebabkan karena dulu sebagian besar masyarakat Sinjai selalu menggunakan kuda untuk membantu segala aktivitas mereka. Mulai dari mengangkut barang, sebagai kendaraan, bahkan raja-raja zaman dulu pun juga menggunakan kuda. Selain itu, kuda juga melambangkan keperkasaan, ketekunan, dan kerja keras yang menggambarkan karakteristik masyarakat Sinjai. Selain itu, warna putih pada kuda juga melambangkan kesucian. Nomor 26, selain kuda, ada beberapa objek lain yang terdapat dalam lambang daerah Sinjai ini.
Di antaranya, perahu yang melambangkan kendaraan masyarakat di daerah perairan, warna hijau yang menggambarkan kesuburan bumi, simbol pita kuda yang merepresentasikan 5 kecamatan pada awal pembentukan Kabupaten Sinjai. Nomor 27, masih berlanjut. Pasak warna putih melambangkan persatuan masyarakat, bingkai berwarna hitam untuk melambangkan kebulatan tekad, dan warna dasar kuning yang melambangkan keagungan. Nomor 28, tahukah kalian kalau di Sinjai juga terdapat patung kuda yang diberi nama patung kuda Mang Motong. Patung ini menjadi salah satu ikon bagi Kabupaten Sinjai dan terletak di Kecamatan Sinjai Utara. Nomor 29, salah satu makanan khas yang ada di Sinjai adalah kue laia, yang sampai sekarang masih menjadi salah satu kue paling populer di Sinjai dan juga di kalangan masyarakat suku Bugis. Nomor 30, sebagai kesimpulan, Kabupaten Sinjai adalah kabupaten yang mempunyai nilai sejarah dan budaya serta tradisi yang unik. Selain itu, Sinjai juga punya banyak pariwisata yang menjadikannya menarik untuk dikunjungi. Dan teman-teman, itulah tadi 30 fakta Kabupaten Sinjai. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.